Ibu-ibu pengen sehat? Ini masih ada 15 menit, Gi. Saya ulas sedikit mungkin. Apa sih kalau kita sehat itu senangnya? Pertama, kita bisa ibadah dengan maksimal, Gi. Kedua, bisa bekerja, mencari nafkah, Gi. Ibarat memberikan perhatian kepada keluarga, Gi. Dan yang lebih utama juga kita tidak mau merepotkan orang lain, gitu. Terutama yang sepuh-sepuh itu kan yang penting nyuli sehat gitu. Biarpun sepuh tapi sehat, nggak merepoti anak cucu. Biarpun kalau anak cucunya direpoti, insya Allah senang. Untuk tips sehat sebenarnya mudah, tapi kadang susah. Ibu tahu 3G, 3G ini loh. 3G HP jaringan seluler. 3G ini kurangi 3G. Gula, garam, gorengan. Padahal itu enak santan apa? Terus halal kan itu. Sesuatu yang halal itu kalau berlebihan, bukan baik. Makanya gula juga harus dibatasi. Konsumsi harian kalau gula itu 4 sendok makan, tapi tidak langsung dimakan semua. Maksudnya total dalam satu hari itu 3 sendok makan. Kalau gram mungkin sekitar 54 gram. Kemudian konsumsi garam itu 1 sendok teh aja. 1 sendok teh itu cuma paling 2 gram. Kalau masakan cuma 1 kuku tuh garamnya. Karena kalau garam tinggi itu bersifat menarik air. Kalau menarik air itu pertama cairan dalam tubuh akan berlebih, terusnya tensinya inggil. Yang kedua membebani fungsi ginjal bisa rusak. Yang ketiga minyak, gorengan sami seneng bukan? Apalagi kalau anget adem-adem gini, konsumsi gorengan juga dibatasi. Apalagi kalau gorengannya nunggu saya tumbas, kan tentunya kita nggak tahu minyaknya itu berapa kali dipakai, apa ditartur kemarin sudah dipakai, ditur lagi. Kalau kita goreng sendiri, insya Allah minyaknya baru, paling sekali 2 kali. Kalau minyaknya baru kan otomatis kandungan lemak jenuhnya juga sedikit. Konsumsi maksimal itu 5 sendok, tapi ya nggak ditelan. Kita asumsikan 1 gorengan itu menyerap 1 sendok, berarti sehari gorengan ya maksimal 5. Tapi kalau bisa ya tetap dikurangi, karena lemaknya yang jenuh nih buatan saya. Sebagai gantinya kalau kita konsumsi makanan tadi ya ganti buah-buahan atau sayur yang segar. Kalaupun mau di jus tambah gulanya sedikit saja. Kemudian yang gorengan tadi ganti ke zaman dulu ya. Kalau dulu itu kan minyak mungkin masih jarang, lebih baik direbus atau dikukus atau dipanggang. Nah, nanti tahu bakar. Kemudian tips untuk sehat lagi ini ada 7 tak rangkum. Mungkin yang pertama, jaga asupan makanan. Pastikan makanan itu tidak hanya unsurnya kan karbohidrat, lemak, protein. Jadi tidak makan asal warak, tapi memenuhi semua unsur yang dibutuhkan. Jadi kan tubuh itu buatan namung butuh 3 tok niku. Kalau istilahnya kan 4 sehat 5 sempurna, ada vitaminnya, ada mineralnya. Nah itu yang seringkali dilupakan. Kita pun nanti kalau sahur ya ada sayur. Kalau makan sahur ya ada sayurnya. Jangan makan nasi sama lauk toh, tapi kan ada kebutuhan buahnya, mineral sama vitaminnya. Kemudian cukupi kebutuhan cairan. Kita butuh cairan itu 1 hari sekitar 8 gelas, 18 atau sekitar 2 liter. Itu dengan kondisi kerja yang ringan. Kalau kita kerja keras, bekerja di pinggir jalan atau macul atau yang berkeringat tentunya butuh lebih. Kemudian rutinkan olahraga dari yang paling mudah. Paling mudah apa olahraga mulut? Oh betul, ini betul olahraga. Jalan kaki, dan itu dibiasakan. Jalan kaki itu kalau kita kecepatan 4,5 kilo sampai 5 kilo itu 15 menit sudah insya Allah dapat 2 kilo sampai 3 kilo. Atau kalau mau cepat ya lari.
tari, atau kalau yang anak-anak muda mungkin bersepeda. Dan itu rutin, kalau bisa setiap hari ya, minimal 2 hari sekali. Dan olahraga itu tujuannya untuk biar fisiknya juga kuat, jantung juga dilatih, dipaksa untuk sedikit ngoyo. Ketika ada apa-apa kaget itu jantung nggak kaget. Nah, sudah terbiasa dipacu dengan kita misalkan lari 1 kilo cepet kan, jantungnya biasa di. Kalau orang-orang yang sering serangan jantung itu karena pertama jantungnya itu nggak pernah dilatih untuk bekerja keras. Ketika dia ada sumbatan atau ada penyempitan, nah langsung nyeri dada. Gitu. Kemudian istirahat yang cukup, gitu. Istirahat yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Memang disunahkan tidur lebih awal, bangun juga lebih awal, gitu. Jam 8, jam 9 udah tidur, nanti jam 3 atau jam 4 sudah bangun untuk sholat tahajud dulu, kemudian nunggu sholat subuh bisa dengan tilawah. Kemudian yang kelima, kelola stres dengan baik. Nah, ini tentunya stres itu ada yang tipenya nanti depresif, ada yang manik ya. Depresif itu cenderung nanti diem, nggak mau makan, terus murung. Nah, kalau yang manik itu nanti piring, teriak-teriak, munamuni sama sekitar ya. Itu yang. Nah, tentunya pengelolaan stres ini dengan pertama ya, semua permasalahan kita serahkan pada Allah, minta solusi, berdoa pada Allah. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk diskusi dengan orang sekitarnya, gitu, dengan pasangannya, dengan keluarga, atau dengan orang-orang yang dirasa bisa memberikan solusi, misalkan dengan Pak Ustadz atau dengan atasannya. Gitu. Yang selanjutnya, hindari kebiasaan buruk, gitu. Kayak tadi mungkin tidurnya malam-malam, bergadang, kemudian dari obat-obatan yang tidak perlu atau obat-obat terlarang, obat-obat yang mahal. Saya kira kalau di sini nggak ada. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak ibadah, rutinkan puasa sunat, kemudian perbanyak tilawah, perbanyak doa untuk minta sehat dan mendoakan orang lain. Yang mendoakan orang lain sehat itu nanti balik lagi mereka juga mendoakan orang sehat. Ini yang di sini saya doakan semuanya sehat. Amin. Semuanya insya Allah tahun depan bisa umroh. Amin. Yang nunggu haji mudah-mudahan diberi panjang umur sampai bisa haji. Sekarang syarat istiqaah haji ini lebih dipersulit. Jadi beberapa misalkan ada penyakit kronis, diabetes atau ada penyakit jantung, ada asma, itu sudah di-exclude, maksudnya tidak lolos. Nah, memang dipilih yang benar-benar sehat agar nanti angka kematian saat menjalankan ibadah haji juga berkurang. Kemudian satu lagi, apa yang perlu kita jaga selain makan tadi nih, tentunya tubuh ini perlu suplemen. Saat kita ngedrop atau kondisi sistem imun menurun itu kita gampang sakit. Nah, itu karena faktor kelelahan, kurang istirahat, kondisi kita ngedrop jadi gampang sakit. Kemudian asupan gizi tadi harus seimbang ya, antara protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin, mineral, serta zat-zat suplemen mikronutrien. Mikronutrien itu nutrisi kecil yang dibutuhkan tubuh. Kalau makronutrien itu tadi 3 tadi ya, karbohidrat, lemak, protein. Karbohidrat itu ibaratnya ya nasi, lemak itu lauknya, protein itu kayak susu, telur itu protein. Kemudian usia, setelah bertambahnya usia itu kita gampang sakit. Kenapa? Karena sistem metabolisme kita berkurang, kemudian penyerapan dari tubuh juga berkurang. Saya makan sedikit tapi kok perutnya gendut banget. Itu karena biarpun kita konsumsi sedikit, karena metabolisme untuk menghancurkan lemak dalam tubuh itu menurun, jadinya tetap gemuk. Kemudian aktivitas kita, agar aktivitas kita tetap prima, tentunya kita juga perlu menjaga stamina kita tetap prima. Makanya dengan tadi berolahraga secara teratur, kemudian makanan-makanan yang bergizi dengan nutrisi yang mencukupi, istirahat yang cukup, dan minum suplemen bila diperlukan. Dari kami itu cukup sekian.
di kami juga ada suplemen-suplemen tadi. Kalau barangkali butuh, ini bukan iklan tapi saya membantu jamaah. Dalam artian kita, saya itu beberapa memang ada produk yang saya anggap bagus, makanya saya tampilkan di sini. Jadi produk yang bagus untuk bisa meningkatkan stamina atau membantu jamaah untuk apabila ada masalah kesehatan, nah nanti bisa berkonsultasi dengan saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa tafakur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.